Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adi Firman Hidayat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu pospartum. Ayo, selanjutnya. Apakah Bunda tahu apa itu kebutuhan nutrisi pada ibu pospartum? Kalau belum tahu, ayo lanjut. Kebutuhan nutrisi dibutuhkan ibu pospartum sebagai sumber tenaga, zat pembangun, dan zat penguat tubuh supaya pertumbuhan dan perkembangan bayi yang disusui dapat tumbuh dan sehat dan memperlancar produksi ASI serta dapat mempertahankan kesehatan ibu sendiri. Baik, lanjut ya. Untuk selanjutnya, tujuan kebutuhan nutrisi ibu postpartum. Untuk yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu dan bayi. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyakit anemia malnutrisi pada ibu postpartum. Lalu yang ketiga, untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memproduksi ASI yang banyak. Lanjut, selanjutnya ya. Selanjutnya, manfaat kebutuhan nutrisi pada ibu masa nifas sangat penting karena ibu setelah melahirkan akan memerlukan waktu untuk memulihkan kembali kondisinya dan mempersiapkan produksi ASI sebagai makanan pokok untuk bayi. Untuk keperluan metabolisme, tubuh memerlukan nutrisi dan gizi. Kebutuhan pada masa nifas terutama untuk menyusui akan meningkat 25% karena bergantung untuk proses kesembuhan setelah melahirkan dan untuk memproduksi ASI. Baik, selanjutnya. Jenis-jenis kebutuhan nutrisi ibu postpartum. Yang pertama yaitu kalori. Ibu nifas membutuhkan sekitar 500 kalori per hari untuk menghasilkan ASI bagi kebutuhan bayi. Dan untuk yang kedua, protein. Ibu nifas membutuhkan 3 porsi protein per hari selama menyusui. Protein sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi ASI. Yang ketiga, vitamin C karena bayi tidak dapat memperoleh kebutuhan vitamin C selain dari susu ibu. Selanjutnya yang keempat, kalsium. Selama penyusuan kebutuhan kalsium akan meningkat 1 porsi per hari. Kelebihan kebutuhan selama kehamilan dengan total 5 porsi per hari. Yang kelima, sayur dan buah-buahan. Selama menyusui kebutuhan sayuran dan buah-buahan meningkat untuk menjamin adanya vitamin A dan vitamin yang esensial lainnya dari ASI. Lanjut, yang keenam, karbohidrat. Karbohidrat kompleks adalah salah satu sumber vitamin B dan mineral terbaik untuk pertumbuhan bayi. Dan untuk yang ketujuh, zat besi. Ibu nifas memerlukan penghentian simpanan darah yang hilang selama melahirkan dan untuk keperluan bayi. Lanjut, yang kedelapan, lemak. Lemak merupakan komponen penting dalam air susu.
sebagai kalori yang dikandungnya berasal dari lemak. Lemak bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Dan untuk yang ke-9, garam. Untuk membentuk air susu, guna garam dalam jumlah secukupnya. Penambahan garam meja akan agak dikurangi. Untuk yang terakhir yaitu cairan. Ibu nifas sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Hampir 90% air susu ibu terdiri dari air. Baik, selanjutnya ya. Baik, untuk selanjutnya menu makanan yang seimbang. Makanan ibu postpartum adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yaitu yang pertama. Baik, untuk yang pertama sumber karbohidrat, yaitu nasi, ketela, sagu, jagung, tepung, terigu, roti, kentang, yang bermanfaat untuk menambah tenaga. Dan untuk yang kedua, makanan yang mengandung lemak, mentega dan keju, bermanfaat untuk sebagai sumber energi. Baik, selanjutnya. Baik, untuk yang ketiga, makanan yang mengandung protein. Ini dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani ada hati, telur, susu, ikan, daging, udang. Dan protein nabati ada tempe, tahu, kedelai, kacang hijau. Ini bermanfaat untuk sebagai zat pembangun tubuh. Baik, lanjut yang keempat, sayur dan buah-buahan. Untuk sayur, bayam, sawi, kangkung, wortel, tomat, jeruk, pepaya, pisang, bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan cairan dan serat. Baik, lanjut. Baik, untuk yang terakhir, yang kelima, vitamin dan suplemen. Yang A, zat besi untuk menambah darah. Dan yang kedua, yang B, asam folat untuk kecerdasan anak. Lanjut yang C, vitamin B kompleks untuk mencegah anemia. Baik, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya contoh susunan menu ibu postpartum per hari, yaitu yang pertama nasi 3 piring, yang kedua ikan 2 potong, yang ketiga tempe 4 potong, lalu yang keempat sayuran 3 mangkuk yang bervariasi dari bayam, kangkung, kacang-kacangan yang mengandung zat besi. Baik, yang kelima buah-buahan. Buah-buahan ini ada 2 potong pepaya, yang terakhir yang keenam air. Ini kurang lebih 8 gelas per hari ya. Baik, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya penambahan frekuensi makan atau makanan selingan. Yang pertama ada roti tawar plus keju, lalu ada buah-buahan, lalu ada bubur kacang hijau, lalu yang keempat susu. Pemberian makanan selingan ini pada jam antara makan pagi dan makan siang, pada saat ibu merasa lapar saja ya, Bu. Baik, untuk yang terakhir, dampak kekurangan nutrisi pada ibu postpartum yaitu yang pertama anemia, yang kedua malnutrisi, yang ketiga keterlambatan pemulihan kekuatan pada ibu postpartum, yang keempat
terganggunya produksi ASI. Yang kelima, terjadinya konstipasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya ya Bun.